Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Ini minggu pertama kita di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Khusus bagi kelas Anda akan belajar bahasa Inggris wajib bersama saya di kelas 11 ini. Baik, untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang expressing suggestion and offer. Nah, seperti yang Anda lihat di layar ini, ada beberapa KD yang harus Anda kuasai. Tapi yang terutama sekali adalah KD 31 dan KD 41, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan pada ungkapan memberi saran dan tawaran serta responnya sesuai dengan konteks penggunaan. Juga menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon ungkapan memberi saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan yang benar sesuai konteks. Nah, kita skip dulu untuk introduction-nya, kita langsung saja pembahasannya. Jadi, yang mau kita bahas kali ini adalah kita akan membicarakan soal fungsi sosial dari offering suggestion, ya. Expressing suggestion and offers. Jadi ada dua di sini, sebenarnya intinya sama ya. Yang pertama adalah social function di sini ya. Social function yaitu suggest berarti menyajikan sebuah suggestion, jadi menyarankan ya. Saran adalah menyajikan sebuah saran, yaitu untuk memperkenalkan atau mengajukan sebuah ide, rencana atau solusi sebagai pertimbangan. Nah, suggestion ini sifatnya abstrak, artinya dia tidak terlaksana ya, walaupun nanti di dalamnya mengandung kata kerja aktif, tapi sifatnya bukan nyata ya, karena masih dalam bentuk ide. Kalau disetujui dan dilaksanakan oleh si pendengar, baru dikategorikan dia sebagai konkret. Cuma untuk sarannya sendiri jatuhnya ke abstrak. Nah, ini biasanya disajikan dalam bentuk solusi, advice, nasihat, plan, rencana, dan ide. Saran ini berarti mengajukan sebuah rencana, bisa diterima ataupun ditolak. Nah, sekali lagi ini dikembalikan kepada si penerimanya ya, si penerima sarannya. Nah, ini untuk fungsi sosialnya. Jadi perlu dipahami, saran itu sesuatu yang sifatnya abstrak ya. Jadi harus kita pahami juga, kalau ingin terwujud kalau dia terwujud baru dia dianggap konkret ya atau nyata, dan itu pun bukan jatuhnya lagi saran. Ya, kalau sudah dikonkretkan berarti udah perbuatan ya, bukan lagi saran. Nah, kita lihat lagi yang kedua adalah struktur teksnya, yaitu ini struktur teks dari expression. Ada dua versi. Yang pertama American English dan yang kedua British English. Atau dari mana ini sumbernya ya? Ini bisa Anda lihat di buku yang pernah Bapak bagikan di grup masing-masing, yaitu Understanding and Using English Grammar yang dibuat oleh atau disusun oleh Betty Scamper Azar. You can see it on the book. Maybe later on ya. Kita sambung dulu. Di sini ada tentang pernyataan dalam bentuk pernyataan. Jadi ada menyarankan, itu ada dalam bentuk pernyataan ya. Menyarankan sesuatu dalam bentuk pernyataan. Yang pertama polanya yang American English adalah biasanya nanti setelah subjek. Subjek ini si pelakunya ya. Subjeknya adalah si pelaku. Misalnya kalau misalnya kita yang ditanya saran sama orang, tentu saja nanti kita akan menjawab dengan I think, I suggest, I recommend, I insist, atau we think, we suggest, we recommend, we insist. Nah, kemudian nanti diikuti dengan apa? Subjek. Kemudian diikuti dengan verb base. Nah, ini istilah verb base ini maksudnya adalah kata kerja dasar pakai verb 1 atau yang kita kenal dengan infinitif. Bukan to infinitif ya, kalau to infinitif berarti pakai to. Ini infinitif saja, seperti yang Bapak pernah jelaskan sebelum-sebelumnya. Baik. Nah,
Ini istilahnya disebut dengan subjunctive ya. Istilah orang Amerikanya subjunctive, commonly used in American English. Jadi hanya berlaku untuk di Inggris Amerika. Why? I don't know why. Kalau ditanya why, kenapa atau mengapa? I don't know why. Maybe about culture. Mungkin terkait dengan budayanya. Berikutnya kita lihat yang versi British English atau Inggrisnya Inggris ya. Inggrisnya Inggris, Liga Premier Inggris. Ya. Ini United Kingdom ya. Dia bilang seperti apa? Sama awalnya, cuma perbedaannya adalah setelah subjek yang isi sarannya ya, di dalam sarannya ini dia gunakan should, must, have to, had better. Jadi dia gunakan modals yang bertujuan untuk memberikan saran. Should, must, have to, had better. Kemudian baru diikuti kata kerja bentuk dasar pertama. Dan baru nanti ada objeknya ya, tergantung nanti kebutuhan. Nah, mari kita lihat contohnya. Sini misalnya subject, verb, that, kemudian object, noun, clause. Jadi kita lihat nih, sarannya gimana. I suggest that he clean his room. We recommend that she read the Hunger Games. I propose that a report shouldn't be sent in. I put forward that we work together on this. We advise that he work hard. I advocate that we support them in every way possible. The teacher demands that we be on time, not be on time. I recommended that she not go to the concert. Nah, ini agak unik sedikit ya. Bukan tiga ya. Di beberapa contohnya bisa Anda lihat di sini. Ini American English ya. Ketika kita menggunakan suggest, recommend, di sini terlihat bahwasannya meskipun dia pakai he di sini. Pakai he nih, he ya. Pakai he, oke. Tapi clean-nya meskipun pakai kata kerja bentuk pertama tidak diberi akhiran s atau es seperti normalnya pola simple present. Kan ingat kita nih, jikalau subjek orang ketiga tunggal seperti he, she, ataupun kebetulan it tidak ada di sini ya, he atau she atau kata benda seperti ini, biasanya kalau dalam bentuk simple present kata kerja bentuk pertamanya akan diberi akhiran s atau es. Tapi dalam kasus karena dia berfungsi sebagai noun clause, nah Anda lihat nih di tabelnya noun clause. Kenapa dikategorikan noun clause? Karena dia posisinya objek nih. Ya, jikalau sebuah kalimat dimasukkan dalam kalimat lain dan mengisi posisi subjek atau objek, maka kategorinya adalah noun clause. Maka dia tidak perlu kata kerja bentuk pertamanya ditambahkan s atau es. Nah, ini aturannya American English ya. Bahkan ketika menggunakan to be sekalipun di sini tidak menggunakan is or ya. Malah menggunakan be saja. Dan untuk menegatifkannya cukup not be. Ya. Negatifnya pun tidak perlu she doesn't go to the concert. Tapi jadi she not go to the concert. I recommended that she not go to the concert. Kalau kalimat normalnya, seandainya kita bilang she doesn't go to the concert, normalnya seperti itu. Ketika dia dijadikan anak kalimat dalam pemberian saran, karena dia sesudah kata kerja di sini ya, otomatis ini jadi anak kalimat dia berfungsi. Anda cukup menuliskan dengan she not go to the concert. Jadi I recommended that she not go to the concert. Nah, ini dia cara memberikan saran dalam bahasa Inggris. Especially for American English, that's the way they say it. So let's follow the rules. Nah, yang berikutnya adalah common verbs and expression followed by the subjunctive in a noun clause. Jadi ada beberapa kata kerja yang bisa kita pakai di sini setelah subjeknya ini, atau bahkan kita bisa memberikan awalan seperti yang di sini. Jadi ada beberapa. Mudah-mudahan Anda simak cara membacanya. I try to
pronounce it as good as possible. Jadi yang pertama ada advise, I advise misalnya, ask, demand, insist, proposed, ya, recommend, suggest, request, suggest. Kemudian ada it is essential, kemudian it is imperative, it is important that, it is critical that, it is necessary that, it is vital that. Nah, jadi yang ini versi pertama dari struktur teks expressing offer and suggestion. Yang bentuk kedua adalah bentuk question. Jadi ada memberikan saran tuh kayak memberikan pernyataan atau statement, ada yang dalam bentuk question, pertanyaan. Nah, yang pertanyaan seperti ini. Why don't we tambahkan verb 1? Biasanya pakai we ya. Mengapa kita tidak? Ini lebih persuasif ya ketimbang Anda sebaiknya ya. Memberikan saran dengan pertanyaan itu lebih persuasif ya, lebih membujuk. Kemudian kalau pakai what about nanti diikuti dengan gerund ya. Misalnya, why don't we go to the cinema tonight? Why don't we go to the cinema tonight? What about going to the cinema tonight? Nah, jadi kalau pakai why don't we, kita gunakan bentuk verb 1 go to the cinema tonight. Tapi kalau Anda tidak menggunakan subjek atau don't we ini, ya misalnya pakai what about, gunakan saja bentuk verb ing-nya saja. Lebih simple. What about going to the cinema tonight? Ini kayak emphasizing sebenarnya ya. Kalau yang pertama ini kita lebih menekankan kepada si pembicara. Berarti kita dengan kitanya dia berkegiatan ya. Tapi kalau dengan what about going to the cinema tonight atau what about going to the doctor, itu kan kita memberikan saran, bukan berarti kita juga ikut pergi ke dokter ya. Tapi kalau why don't we, berarti dengan kita-kitanya melakukan kegiatan. Misalnya why don't we go to the doctor? Ya, kitanya pergi juga ke dokter sama dia. Nah, itu dia. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Ini sudah 12 menit ya. Saya harap ini videonya tidak terlalu panjang. Kita lanjutkan saja fitur bahasanya. Yang pertama adalah penggunaan simple present tense. Iya, simple present tense. Tergantung nanti pertanyaan atau situasinya. Jikalau yang menanyakan saran atau kita memberikan saran pada masa sekarang, tentu saja kita akan lebih banyak menggunakan bentuk simple present tense. Kemudian ada dua bentuk simple present tense. Yang pertama verbal dan nominal. Kalau yang verbal ini difokuskan pada penggunaan kata kerja, sementara nominal ini lebih ke komplement. Maksudnya di sini nominal berarti dia lebih fokus pada pendefinisian, misalnya kayak on time tadi dan lain sebagainya. Berikutnya yang kedua, struktur bahasanya, fitur bahasanya adalah tentang noun clause ya. Noun clause ini kata benda. Jadi perlu dipahami juga clause itu apa. Clause itu semi kalimat. Semi kalimat. Dan ada dua jenis. Pertama ada dependent clause, satu di sini dependent clause, dan ada independent clause. Yang bahasa kitanya kalau independent clause ini anak kalimat, sementara independent clause ini atau yang disebut main clause disebut dengan induk kalimat. Nah, untuk menghubungkan antara independent dan dependent clause ini diperlukan sebuah introductory conjunction. Jadi kita bicarakan seperti conjunction seperti that, whether or not, if, who, what, which, when, why, nah, dan lain sebagainya. Ini jatuhnya kategorinya sebagai introductory conjunction. Dan yang didekatkan atau ditempeli memiliki awalan dengan ini, dengan introductory conjunction ini dianggap sebagai dependent clause. Jadi yang pakai conjunction ini hanya dependent clause. Jadi kalau Anda melihat misalnya di kalimat ada kayak tadi contoh di atas, misalnya pakai that ya. Nah, ini pakai that. That ini kan introductory conjunction nih. Ada yang mengiringinya berupa kalimat ini. Ini kalau hitungannya yang
berdua ini jatuhnya dia sebagai klausa dia. Klausa apa? Dependent clause atau anak kalimat, jatuhnya ke anak kalimat. Jadi ciri khas anak kalimat di bahasa Inggris adalah yang pertama adanya introductory conjunction, kemudian dia menempati posisi dari istilahnya posisi kata seperti subjek, predikat, atau objek. Tapi biasanya klausa tidak berlaku untuk predikat ya. Di predikat tidak pernah ada klausa. Yang ada klausa itu biasanya hanya di subjek, predikat, subjek, objek, dan keterangan saja. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi yang bisa mengisi untuk posisi klausa itu, yang bisa diisi oleh posisi klausa itu hanyalah subjek dan objek saja. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi noun clause sendiri merupakan dependent clause yang berfungsi sebagai kata benda noun di mana yang mengisi semua posisi benda tunggal, word ataupun frasa phrase diantaranya. Jadi ada beberapa posisi dari noun clause. Yang pertama di bagian awal, it is difficult to understand. Misalnya contoh di sini sebagai subjek kalimat ya. What you say is difficult to understand. Ini yang contoh pertama. Kalau contoh yang kedua, noun clause sebagai objek kalimat, misalnya I agree with it. I agree with whatever you say, atau I don't know where it is misalnya. Nah, ini noun clause sebagai objek kalimat. Yang terakhir adalah noun clause sebagai komplement. Komplement atau penjelas. Yang pertama adalah komplement setelah noun ya. Ini kata bendanya, maksudnya noun di sini. Kemudian dia menjelaskan ini. Nah, ini posisinya. Nah, ini yang kedua contohnya. Yang berikutnya adalah komplement setelah linking verb to be. Is, am, are, was, were, been, being. Misalnya the question is how we can get the money. Dalam kasus seperti ini subjek, ini be-nya, ini komplementnya, ini fungsinya untuk memberikan definisi ya. Bukit Tinggi is where I was born 29 years ago. Bukit Tinggi adalah tempat di mana saya dilahirkan 29 tahun yang lalu. Nah, ini kan mendefinisikan Bukit Tingginya. Nah, konteks di sini karena dia pakai where, kemudian ada pola subjek predikat sesudahnya, meskipun ini dalam bentuk pasif ya, ini jatuhnya sebagai noun clause yang menempati posisi komplement. Dan seterusnya ya. Untuk jiran kita tunda dulu untuk bagian pertama ini, nanti kita lanjutkan ke bagian kedua. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar di YouTube-nya ya. Dan tolong di-subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf kalau ada kekurangan. Bapak tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.